dari banyaknya kisah-kisah inspiratif orang-orang hebat tidak muncul dari kota-kota metropolitan atau orang-orang yang berada. Tetapi justru orang-orang hebat itu muncul dari desa, bahkan daerah-daerah yang kesejahteraannya mungkin kurang atau rendah. Nah, seperti narasumber kita yang satu ini adalah Mas Wahyu Susanto. Halo Mas Wahyu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, bahagia. Ya. Oke, ini dia Mas Wahyu Susanto. Mungkin bisa dijelaskan background Mas Wahyu itu sebagai apa dan juga mungkin dari asalnya dari mana gitu Mas Wahyu? Boleh, ya kasih Kak. Jadi alhamdulillah ini kesempatan pagi hari ini buat teman-teman semua yang berbahagia. Ini di pagi-pagi diajak ketemuan sama Gen milenial. Ya, Gen Z. Ya Gen Z. Jadi kita bincang-bincang pagi hari ini, ngopi pagi hari ini lengkap ya. Jadi udah ngobrol-ngobrol panjang. Jadi kalau aku sih lahir dari kampung ya, kampungnya itu di Desa Gandri. Udah pernah dengar? Saya belum pernah dengar. Desa Gandri itu kalau orang zaman dahulu mungkin salah satu sejarahnya adalah tetua-tetua kita itu ngelihat kalau ngasih nama itu apa yang ada di sekitar situ. Kemudian di sini banyak pohon gandri, lah dinamain lah Desa Gandri. Jadi gandri itu dari pohon? Iya, salah satu nama pohon yang kita kalau waktu kecil itu buat mencetek-cetekan itu, tembak-tembakan, cetok kayak gitu. Mungkin belum pernah lihat. Anak milenial main gini. Jadi kita di kampung, jadi dari jalan lintas Sumatera itu sekitar 10 kilo lebih. Kita tahun Krismon ya, tahun Krismon itu 97-98 itu kita masih sekolah di situ lah, di SD situ, besar di situ. Aktivitas di sana kita sebagai seorang petani. Jadi ngarit, tahu ngarit? Tahu kalau ngarit. Angon, sapi. Dulu kita kelas 2 SD itu melihara sapi itu 5, itu angon sapi. Iya. Dari SD itu punya bapak tapi? Iya, punya orang tua. Jadi orang tua nitipin sapi untuk kita angon gitu. Jadi udah banyak sawah. Jadi istilahnya aktivitas sebagai petani itu ini sedari kecil udah kayak gitulah. Ini bisa KDRT ya kali ya. Kok bisa sekarang di sini? Apakah pendidikannya mungkin ke Bandar Lampung atau? Jadi hari ini kita di sini itu kan karena kita belajar. Jadi saya sangat yakin hari ini ngerasain bahwasanya cara yang paling cepat dan tepat untuk kita lebih maju adalah kita dengan belajar. Jadi kalau kita enggan belajar, memutuskan rantai untuk belajar, ya siap-siap kita harus bekerja keras terus-terusnya. Jadi kerja cerdas itu ya kerja keras dulu baru kita bisa kerja cerdas. Jadi setelah lama bekerja keras kita ngerasain begini, begitu, nah seterusnya kita ngambil satu kesimpulan bahwasanya ya saya harus belajar gitu, saya harus belajar. Pada waktu itu di SMP, kita SMP PGA di Satu Bakti Rasa itu dari kampung sekitar 7 kilo, 8 kilo. Berangkatnya itu jam setengah 12 siang. Jalan atau naik sepeda? Iya, naik sepeda. Kita ngontel sepeda ya. Ya, ngontel sepeda. Dari 8 teman-teman seperjuangan, waktu itu yang tersisa sampai kelas 2 itu 2 orang. Dan tersisa sampai kelas 3 tinggal 1 orangnya, saya sendiri. Kemudian, kelas 3 itu kita sudah sempat pikir juga. Apakah kita ingin ikut-ikutan berhenti sama teman-teman semuanya? Ya karena godaan waktu masih muda gitu, masih seneng-senengnya main gitu kan. Teman-teman udah pada main, ngapain kita sekolah gitu, mau nyari apa kan gitu istilahnya. Cuma ya gitulah. Jadi karena kita ada dorongan motivasi dalam diri, kita harus tetap belajar gitu kan. Kita harus tetap belajar. Ya udah, alhamdulillah kita di SMP itu kita selesai di SMP 1 PGRI Bakti Rasa. Dan alhamdulillah juga hari ini kita kemarin terakhir survei ke sekolahnya udah tutup juga ternyata. Jadi di situ
Nah, dari teman-teman yang nggak lanjut ini, saya pun masih pengen cita-cita. Gimana caranya saya juga harus lanjut ke jenjang selanjutnya di SMA. Waktu itu saya ikut-ikut lah sama teman-teman gitu. Alhamdulillah daftar karena apa ya, kita tetap harus lanjut pendidikan. Kita akhirnya diterima di SMA 1 Kalianda gitu. SMA 1 Kalianda termasuk SMA favorit lah di SMA di Lampung Selatan. Jadi sangat panjang sekali ya perjalanan hidupnya. Jadi waktu itu ya kita di SMA 1 Kalianda pun dari awal kita sudah bilang sama orang tua, karena orang tua emang basicnya petani ya. Bapak dan ibu itu bapak itu nggak lulus dari SD, dulu SR ya. Kemudian ibu juga sama sampai kelas 2 SR, sekolah rakyat pada waktu itu. Bisa tapi mereka punya keahlian, mereka pinter kalau ngitung pinter. Kalau bapak ibu itu pinter ngitung, kalau ibu bisa baca, kalau bapak nggak bisa baca. Jadi kita berpikir ini orang tua yang secara pendidikan pun sebenarnya nggak terlalu ini, mereka semangat nyekolahin kita. Kenapa kita yang istilahnya tinggal berangkat sekolah dengan kondisi yang sekarang sudah fasilitas sudah ada, kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Dari situ alhamdulillah dengan segala keterbatasan, karena waktu itu kita dari SMA itu sudah mulailah kita bekerja, karena memang kita bersyukur dari kecil itu kita udah belajar untuk mandiri. Jadi sama ibu itu udah biasa untuk suruh nyuci piring dari pagi, kemudian suruh ayah berangkat pagi sering nggak makan dan seterusnya. Kita udah terbiasa kayak gitulah. Jadi ketika kita hidup di tempat orang lain, di negeri orang lah bahasanya, di tempat orang, ya kita gimana caranya kita mandiri gitu. Kita waktu itu kita kerja di toko buku. Jadi pagi sekolah sampai sore nginep di tempat toko buku itu, sekaligus kita jaga toko buku sampai malam gitu. Kemudian toko buku itu waktu itu sempat tutup, terus kita pindah cari tempat gratisan juga. Kita tinggal di masjid. Kalau kita dulu tinggal di masjid itu Masjid Al-Falah, masjid bulat di depannya Dokter Eni, di depan makam pahlawan Kalianda itu. Di situ kita tinggal di situ sampai kelas 3 semester terakhir itu pindah ke gang pelajar di tempat teman. Baru alhamdulillah selesai kuliah pun selesai sekolah pun teman-teman pada waktu itu saya kuliah di sini. Saya juga bingung sebenarnya. Teman-teman pada bimbel di sana, belajar di sini. Kita bingung, kita mau ngapain ya? Biasa saya tebak dulu mungkin. Kayaknya kalau misalnya emang udah pengalamannya udah ada ngari, terus juga ngurus-ngurusin hewan-hewan ternak, ini kayaknya jurusannya pertanian ya? Ya nggak sih? Nggak juga sih sebenarnya. Iya, nggak juga. Karena waktu itu kan pendidikan dan PNS itu jadi impian banyak orang ya, dan jadi kebanggaan orang tua lah. Yang jelas pada waktu itu sama lah. Sebenarnya saya juga waktu itu obsesinya pengen jadi PNS, kemudian masuknya di pendidikan. Jadi waktu itu saya ngambil yang jurusan pertama itu di fisika. Oh, fisika. Pendidikan fisika. Kemudian ternyata saya salah ya. Kemudian ngambil matematika. Kemudian pilihan ketiga baru kita ngambil pertanian. Jadi pertanian pilihan ketiga. Gitu. Iya. Jadi itu milih, itu udah ada pilihannya, atau emang kuliahnya udah fisika, matematika dan kayak double degree gitu? Atau? Jadi dulu kan kalau kita masuk kuliah perguruan tinggi itu ada IPC namanya. Karena kita basicnya dari IPA, kita bisa ngambil IPC. Jadi kalau dari IPS kan hanya pendidikan IPS gitu. Tapi kalau kita dari IPA bisa ngambil IPC. Jadi sosialnya boleh, eksaknya boleh gitu. Kemudian di ini boleh. Jadi waktu itu ya sebenarnya masuk ke pertanian itu satu yang nggak mikir-mikir banget sih harus ini basicnya pertanian harus enggak juga sih. Pada waktu itu sih mikirin mahasiswa itu mahasiswa. Jadi ini siswa yang pinter banget gitu. Kalau saya bisa masuk ke kampus berarti saya jadi siswa yang pinter gitu. Padahal realitanya enggak juga sih sebenarnya. Realitanya jadi mahasiswa itu kita ya belajar sendiri, belajar mandiri, belajar berorganisasi gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Dan dari pilihan itu ternyata pilihan terbaiknya di pertanian lah. Come back to my country. Ya, akhirnya jadi sarjana pertanian juga. Betul, iya, alhamdulillah jadi sarjana pertanian. Gitu. Mungkin bisa kita lihat di sini. Ini mungkin udah produk-produknya dari Mas Wahyu sendiri ya? Iya, ini sama rekan-rekan sih. Jelas kita di pertanian itu
Saya basic ya, saya basic itu karena memang hidup di kampus ini, ya tadi dari SMA aja sudah kita mandiri di kampusnya gitu. Jadi waktu saya berangkat ke kampus itu saya cuma minta restu sama orang tua, ibu bapak, yang penting ibu sama bapak ridho, saya berangkat ke Bandar Lampung, saya belajar, saya ke kampus, gak usah perlu mikirin yang bagaimana. Insya Allah kalau ibu dan bapak ridho, insya Allah nanti kita lancar. Jadi bekal kita pada waktu itu adalah restu dari orang tua. Jadi kita naik truk ke kampus. Dulu kan di masyarakat kita itu banyak petani jagung ya. Jadi ada mobil truk pada waktu itu mau ngirim jagung ke Bandar Lampung, kita nebeng situ. Jadi kemudian kita dari kampung ke luar itu kan sekitar hampir plus minus puluhan kilo ya. Ya kita jalan kaki itu udah biasa. Pulang dari Bandar Lampung mau ke kampung itu pernah beberapa kali saya itu pulang itu jam habis maghrib lah. Habis maghrib tapi harus tetap pulang gitu, harus ke rumah gitu. Jadi jalan kaki itu 10 kilo kanan kiri, nggak ada rumah, nggak ada penerangan, ya penerangan langsung dari alam gitu ya. Kemudian ada suara seru kanan kiri, ya sudah bismillah. Karena kita mau niatnya untuk istilahnya pulang, ya kalau namanya anak kampung ke Bandar Lampung itu kan kangen banget sama orang tua lah, walaupun mungkin ya di rumah begitu, tapi di rumah itu homey, nyaman gitu kan. Ya istilahnya masakan ibu itu enak banget lah. Jadi pokoknya gimana caranya kita harus pulang ya, jalan kaki. Kita lakoni jalan kaki. Pasti kangen sama ibu ya. Iya, jadi pas libur gitu kita pulang jalan kaki. Ya, masa-masa begitu, kemudian ya sampai pada titik saya itu ya sama, saya di mes ya, di masjid. Tinggal itu kan gitu biasanya di masjid, yang dimana masjid itu tempat-tempat gratisan ya. Kita jadi marbot, bersih-bersih, cuci-cuci. Pernah nggak ada pengalaman atau diusir di masjid atau enggak, Mas? Kalau di masjid ya like and dislike itu kan mungkin ada ya. Pada waktu itu kita pernah sih waktu di SMA, itu ada yang dislike juga gitu kan. Misalnya mungkin ya anak ngapain ditaruh di situ kan gitu, jadi beban masjid mungkin kan, airnya atau listriknya gitu ya kita nggak apa-apa, karena waktu itu kita diminta sama pengurus masjid untuk tinggal di situ. Sudah dari sekian banyak kan banyak yang minta kita tinggal di situ dibandingkan yang enggak kan gitu. Udah kita ya sambil waktu itu ngajar ngaji anak-anak 1-2, kemudian pokoknya kita beres-beres kamar mandi, ngepel, nyikat, WC kayak gitu. Ya itu kegiatan-kegiatan biasa lah. Kita nggak ada gengsi, nggak ada gimana-gimana, karena memang kita memang tinggal di situ. Apa yang kita bisa bantu di situ ya kita lakukan untuk bantu di situ. Minimal pengurus masjid kan mungkin nggak perlu bayar orang, dan kita pun juga di situ nggak perlu bayar kan gitu. Kalau makan dan seterusnya kita tetap sendiri biasanya gitu. Kalau di Bandar Lampung pada waktu itu sih, kalau diusir pernah sih, tapi bukan di masjid. Kita kok agak sedih ya. Kan, gimana? Boleh. Agak sedih nggak ini? Iya sebenarnya sedih nggak sedih itu kan paling enak, itu kan gini, cerita sedih diceritakan pada waktu senang. Kan paling enak kan ya. Jadi pada waktu itu saya ngerasain pernah nggak punya uang sama sekali. Artinya kita kan ngekos bareng-bareng loh di masjid itu, bareng-bareng 3-4 orang. Kemudian kita biasa tuh kalau beras bawa dari kampung, kemudian sayur itu iuran entah 500 entah 1.000 rupiah kita kumpulin patungan pagi hari, kemudian beli sayur, beli tempe, beli tahu, beli sambal gitu kan, beli gorengan, terus pulang atau beli kerupuk gitu, makan bareng-bareng. Pada waktu mau iuran 1.000 rupiah, aku nggak ada uang sama sekali. Saya nggak ada uang sama sekali pada waktu itu. Dalam hati berpikir, ya Allah, ini kalau sampai nggak ada uang begini, kemungkinan besar saya harus segera pulang kampung lagi, gitu. Jadi dari kondisi itu kemudian kita berpikir, gimana caranya saya harus belajar, harus bertekad untuk bisa mandiri. Jadi, nah sejak itulah saya aktivitas apapun yang halal,
saya harus kerjain, saya harus lakuin apa namanya istilahnya untuk bisa ya bertahan hidup lah, minimal kan gitu, minimal bertahan hidup. Ya, pada waktu itu ya sama lah, kita di lapangan dititipin barang sama orang, itu kita suruh jualin, dititipin, suruh jualin. Jadi modalnya berapa, setoran berapa, udah selesai gitu. Jadi ya begitu terus. Ya beberapa kali kalau ada misalnya ada di Masjid Agung tuh di Kalianda dulu kan kita biasanya pulang kampung tuh hari apa namanya Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi kalau hari Kamis ini udah siap-siap tuh barang-barang bazar, barang-barang apa yang kita mau dibawa, itu biasanya tuh bawa parfum tuh, bawa buku gitu. Jadi kalau di Masjid Agung itu ya sekarang Masjid Kuba Intan ya namanya, kita buka bazar aja di situ. Itu orang nitip? Iya, kita nitip barang, terus kita buka bazar di situ. Ya minimal kita berpikirnya sederhananya gini, minimal saya ongkos pulang kampung ini nggak keluar dari kantong pribadi lah gitu. Jadi dari usaha ini, dari jualan ini ada gitu. Jiwa-jiwa bisnisnya itu udah ada, teman-teman, udah ada kan dari mungkin usaha-usahanya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah itu tadi ya Bapak ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau jiwa bisnis sih sebenarnya itu bukan sih, karena itu keterpaksaan aja lebihnya. Jadi karena kondisi kita harus berjuang ya gitu. Karena kalau jiwa kan mungkin dilahirkan dari orang tua gitu, dari orang tua basicnya petani semua gitu kan. Jadi kita karena kondisi, jadi kondisi terpaksa itulah kita harus mandiri dari situ. Jadi ya alhamdulillah lah, ya diusir, kita udah buka lapak, gitu, udah kita seneng-seneng dan seterusnya, udah capeknya. Kan kita ketika buka lapak itu nyiapin barangnya, gotong-gotongnya, nyiapin istilahnya tikernya, kita pakai banner kayak gitu. Kemudian itu udah kebuka aja udah seneng gitu. Nah, kita udah mau jualan, taunya sama panitia, mohon maaf ya nggak boleh jualan di sini gitu. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong lagi, kita keluar tuh biasanya sambil nangis tuh. Cuma dalam hati gini, banyak binatang-binatang kayak semut gitu, burung nggak punya otak, mereka bisa hidup, mereka bisa cari makan. Masa kita yang udah kuliah, kita udah dikasih pendidikan sama orang tua, kita cengeng kita nih. Udah, saya biasanya gitu. Jadi ketika kondisi drop secara mental, saya biasanya saya merenung gitu kan, merenung apa gitu hikmahnya gitu. Ya udah, kita habis itu fight lagi. Udah, artinya ketika ini ada diusir, udah biarin aja. Jadi hari ini ketika kita jualan, ketolak, jualan belum laku, ya kita senyum aja, bismillah aja, itu bagian daripada ikhtiar gitu. Karena memang ya Mas ya, keterpaksaan itu emang obat dari orang-orang sukses. Amin, iya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau nerapin habits yang bagus, kita harus terpaksa dulu, baru kita biasa, dan bahkan kita bakal terbiasa dari keterpaksaan itu. Gitu. Iya. Ya, kan Mas Wahyu sendiri kan dari kecil sampai besar itu tinggalnya di Lampung. Gimana sih pandangan untuk Lampung sendiri menurut pandangan Mas Wahyu? Gitu. Iya, aku paling sekup lebih kecil ya, Lampung Selatan ya. Kenapa? Karena Lampung itu secara umum dia gambarannya gubernur lah, gitu, yang lebih aware, lebih luas jangkauannya banyak. Aku Lampung Selatan aja. Aku dibesarkan di kampung kecil, Desa Gandri, kemudian di PGRI Bakti Rasa, kemudian di SMA 1 Kalianda. Jadi kalau di Kalianda itu adalah kotanya daripada Lampung Selatan. Jadi istilahnya kalau hari ini kita dibuka, pintu gerbang itu kan akses di mana semua roda ekonomi sebenarnya berputar di situ. Tetapi kita melihat di Lampung Selatan sendiri itu belum bertambah lah kemajuannya, belum kelihatan lah perkembangannya yang signifikan di Lampung Selatan sendiri. Ini kenapa? Ini biasanya kita lihat dari sisi ekonomi lah. Ini ekonomi di daerah sini belum tumbuh, karena memang satu industri di sana itu hampir nggak ada. Industri yang sekarang lagi diangkat itu ada pariwisata. Di sana banyak pantai, banyak laut, kemudian di pesisir itu indah sekali. Kalau kita jalan dari Bakahuni keluar masuk ke kiri, dari Gayam, Simpang Gayam itu masuk sampai ke
kerincing sana ke bawah cantik dan seterusnya, keluar dari kalender itu indah banget. Itu kalau dibuat satu destinasi atau apa namanya istilahnya, ayo teman-teman keluar tol masuklah sini gitu, enak loh, gini asik loh di sini tuh gitu. Itu nggak kalah kok dengan Lombok, dengan Bali sana gitu, nggak kalah kok, insya Allah di sana banyak. Nah kalau masyarakat ini dari pintu gerbang ini bisa digiring ke sana, ini kan menjadi sumber pendapatan, sumber ekonomi dari masyarakat setempat. Ketika ekonomi nanti berkembang, ekonomi berputar, ekonomi berjalan, otomatis ini juga menambahkan dampak positif untuk masyarakat. Jadi semakin banyak uang berputar di situ, semakin banyak dampak kemajuan untuk daerah. Jadi hal-hal seperti ini ya. Kemarin ada tuh luar biasa tuh desa di Minang Ruah itu di apa namanya, Bakahuni, Kecamatan Bakahuni. Di situ ada event untuk masuk 50 besar destinasi wisata untuk ke Lampung. Jadi teman-teman yang luar daerah, teman-teman di Jakarta, Jabodetabek nih, ayo ke Lampung. Ke Lampung itu indah, Lampung itu enak. Enak kan dari daerah sana, bawalah mobil langsung masuk dari sana. Jadi tes pertama masuk ke Lampung itu langsung dapat indah-indahnya. Ke Minang Ruah bisa, langsung nanti masuk ke pesisir sampai nanti kan yang paling udah keangkat banget itu Pahawang ya. Jadi sebelum masuk ke Pahawangnya, lewatlah pesisir pantai di sini gitu. Mampirlah ke UMKM kita, belilah oleh-oleh dari sini. Insya Allah dengan seperti itu kita membantu benar-benar UMKM kita untuk maju, untuk terus bertumbuh, roda ekonomi berjalan. Gitu mungkin ya. Terus ya, satu lagi. Karena emang kita basicnya dari pertanian, hampir 2-3 tahun ini kita bergelut di pertanian dan apa namanya pupuk organik lah, kita lebih ke pupuk organik. Ini kan kelangkaan pupuk lumayan luar biasa, apalagi kemarin dampak perang Ukraina sama Rusia ya, perang Rusia sama Ukraina itu dimana sumber daya atau bahan baku pupuk itu kan banyak dari Rusia. Jadi ketika kemarin terjadi clash itu, hampir semua negara itu terdampak pupuk. Sama dengan kita masyarakat di kampung kita yang hampir 80% itu petani, ya kebingungan. Jadi ketika mereka kebingungan, nah kebetulan ya, ini ya kebetulan yang positif, kita waktu itu sama profesor kita di pertanian, kita datang ke masyarakat, kita bikin demplot. Bahkan orang tua saya sendiri pada waktu itu Pak saya bilang, ini lahan kita buat uji coba. Ada lahan sekitar 0,5 hektar waktu itu, tanamin padi. Bilang, Pak, ini bukan untuk menggantikan pupuk kimia, tapi untuk menstimulus. Jadi istilahnya substitusi lah, artinya ini separuh pakai pupuk kimia, separuhnya pakai pupuk organik. Jadi pada waktu itu kita spray lah. Jadi spray sebelum masa tanam untuk perbaikan tanah, kemudian spray 10-14 hari setelah masa tanam, spray lagi 36 masa tanam, kemudian spray sebelum sebelum berbuah bunga. Jadi spray 3 kali, waktu itu hemat 50% pupuk kimia, dan hasilnya hampir atau setara dengan menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau pakai pupuk kimia itu pada waktu itu pupuk kimia subsidi ya, jadi masakan masih subsidi, itu dapat sekitar 80-an 5 sampai 90 karung, pada waktu itu dapat sekitar 77 karung. Jadi selisihnya sedikit tapi hemat di pupuk kimia segitu. Dan kalau ini diteruskan untuk perbaikan tanah kita, unsur hara di tanah kita, mudah-mudahan kesuburan tanahnya ini baik, nanti terus meningkat. Nah, pada waktu itu kan kita buatnya itu pupuk organik berupa cairan. Nah, sekarang kita sama teman-teman ini kita buat ini pupuk organik tapi dalam bentuk serbuk. Nah, serbuk ini lebih praktis. Jadi petani kita itu juga pengennya praktis. Gimana caranya? Ini kan kalau diencerin, dijadikan pupuk organik itu, ini bisa 100 sampai 150 liter. Itu kan bawanya berat, terus aromanya bau. Nah, kalau dibuatin serbuk kayak gini, ini kita bawa. Ini kan paling cuma berapa gram. Ini saya kantongin aja bisa nih. Ini bentuknya gini. Ketahanannya lebih tahan dari pupuk yang cair mungkin. Iya, ini secara tahannya tahan banget. Yang pertama tahan banget. Ini tahan banget.
Terus bentuknya begini, enteng, ringan, kemudian awet, aplikasinya pun mudah. Jadi ketika kita masuk dengan petani, kita sering melakukan penyuluhan petani, kita nggak mau menjanjikan apa-apa lah. Yang jelas gini, kita ajak petani, ayo Bapak dan Ibu semuanya, masyarakat tani, yang petani adalah pejuang daripada kehidupan kita, di mana semua sektor kehidupan kan dari petani itu, padi, jagung, dan seterusnya. Jadi kita ajak mereka yang sudah berjuang itu, kita ajak, kita edukasi pakai ini. Jadi ini pakainya gampang banget. Ini kalau kita mau pakai sekaligus, ini satu botol ini itu untuk 150 liter air, masukin di situ, kasih pupuk urea atau NPK itu sekitar 3 kilo, kemudian kasih molasses atau cairan gula pemanis di situ, dibuka per 2 hari sekali itu diaduk. Dalam waktu 1 minggu itu sudah jadi bahan organik yang siap dipakai untuk spray gitu. Ini ya kita nggak mau menjanjikan lebih-lebih, tapi pengalaman kita di lapangan ketika ini benar-benar diterapkan itu bisa efisiensi untuk penggunaan pupuk kimia itu hampir 50%. Jadi artinya ketika nilai kalau kita produksi bahan produksinya itu murah, hasil produksinya melimpah, otomatis selisihnya kan jadi banyak. Jadi keuntungan jadi banyak. Apalagi ketika petani-petani kita sudah semakin melek ya di era digital seperti hari ini, informasi gampang. Berapa sih harga jagung di pabrik? Berapa sih harga gabah di pabrik? Berapa sih? Jadi petani bisa langsung direct nih, bisa langsung. Jadi hasil panennya berapa? Bos, ini ada kita panen nih, kirimlah langsung ke gudang. Udah kirim gudang. Selisih misalnya hari ini harga jagung di tingkat pabrik itu 5.400 gitu ya. Kan petani bisa punya nilai lebih tuh dari bahan operasionalnya lebih murah, kemudian istilahnya harga produksinya di harga tinggi. Jadi dengan seperti itulah harapannya ketika petani-petani ini makmur, masyarakatnya, anak-anak kampungnya itu bisa belajar, bisa didorong untuk terus berpendidikan, supaya apa? Supaya mereka juga semakin aware, semakin insya Allah kemiskinan itu akan hilang. Kenapa? Semakin banyaknya orang cerdas, orang peduli dengan pendidikan, peduli untuk kemajuan. Jadi artinya ketika anak-anak itu nanti pintar, otomatis walaupun mereka kembali bertani, mereka akan lebih banyak menggunakan otaknya, lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi yang ada, lebih banyak gimana sih caranya ini produksi jagung, misalnya produksi pepaya yang hari ini tren gitu ya. Kemudian ini ada pasar ini butuh alpukat, tanam alpukat. Ini ada pasar butuh jahe, tanam jahe, dan seterusnya. Jadi bisa mencari pasar. Jadi produsen langsung ke end user atau produsen langsung ke produsen juga. Jadi produsen jamu butuh jahe banyak. Ayo kita masyarakat tani ada lahan sekian, kita tanam jahe semua. Gitu. Kemudian produksi alpukat nih. Kebutuhan alpukat di Jakarta sangat tinggi. Kita kan di Lampung Selatan nih, ya tinggal lempar gitulah udah langsung sampai Jakarta. Gimana caranya kita jadi produksi alpukat? Dan kabar baiknya alpukat di Lampung itu yang varietas baru, alpukat Siger itu, kita udah tanam 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini tempat saya udah buah. Buahnya lumayan besar itu, alhamdulillah. Jadi kita dengan petani itu kita ingin kasih bukti, kita kasih, kita tanam juga. Saya juga nanam pepaya hari ini. Saya nanam, insya Allah nanti musim hujan ini kita tanam jagung gitu. Jadi kita pakai juga ini, kita pakai kimia juga. Jadi support. Jadi soalnya kalau mereka itu dikasih contoh, dikasih nyata, bukti ya, nyata insya Allah mereka mau. Karena kan mereka yang punya banyak pengalaman, mereka sudah di lapangan bertahun-tahun. Istilahnya jagung ini kelaparan, atau jagung ini kenyang, atau jagung ini kekurangan air, jagung ini mau bule, jagung ini istilahnya mau panen apa enggak, itu hati petani itu tahu. Karena bisa jadi mereka udah punya keterikatan dengan tanaman-tanaman itu, mereka sudah punya hati di situ lah. Nah kalau kita ya insya Allah kita support petani ini supaya petani kita lebih maju, lebih berkembang insya Allah. Untuk produknya ini
mungkin dia udah tersebar atau tersebarnya masih di dalam Lampung aja, atau emang sudah di luar pulau atau di luar kota Lampung, atau masih di Lampung Selatan? Ini kan kita mulai dari, kalau saya pribadi kita mulai dari diri sendiri lah. Jadi artinya kita nanam, kita mulai sendiri. Alhamdulillah ini kalau di Lampung Selatan kita sudah mulai dengan teman-teman mitra petani itu, kita udah mulai banyak. Kita yang sudah demplot itu di daerah Belitang, di Lampung Selatan juga kita ada demplot di Belitang itu sudah di Oku. Kemudian kalau produk-produk ini memang ini baru diformulasikan dan baru ketemu. Karena tadinya kita banyak pakai POC. POC itu pupuk organik cair. Jadi dalam bentuk cair. Tadi yang sudah sempat saya singgung, POC ini tadi secara aroma itu bau, kemudian bawaannya berat. Kalau kita bawa ini, nggak banget deh anak-anak milenial apalagi ini. Bau-bau apaan sih ini? Karena kan itu formulasi dari kotoran hewan, dari air sendinya kayak gitu. Ih, jorok kayak gitu. Jadi tapi dari itulah urea, itulah apa namanya nutrisi tanaman yang dibutuhkan dari situ. Ya, ini juga pengaplikasinya enak juga ya, karena emang bubuk dan dia nggak bau kayak POC tadi. Iya, benar. Dan untuk misalnya pemasarannya, bahwa Mas Wahyu pemasarannya dia secara offline atau emang ada pemasaran online-nya? Ya kalau online sih ada, tapi kita lebih banyak ke petani itu sekarang offline. Jadi dia lewat penyuluhan. Jadi teman-teman petani yang hari ini pengen didatangi oleh kita, tim kita, gratis kok, tenang aja. Jadi kita nggak perlu bayar tuh. Kita pengen edukasi, kita pengen masyarakat itu mandiri, kemudian punya lebih lah gitu. Jadi hasil misalnya jagung nih hari ini panen 6-7 ton gitu. Kalau dengan penggunaan produk kita bisa sampai 8 ton, 9 ton kan alhamdulillah tuh naik 2 ton, kemudian 2 ton dikali 5.000 berapa loh Mbak? Ya kan gitu. Artinya ketika kita sosialisasi kita kasih gratis, apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa mau tanam ini. Oke, ayo kita dari sekarang, dari awal. Itulah paling bagus karena petani itu dari mulai penyiapan lahan, pemilihan bibit, kemudian masa tanam, pemupukan itu ya istilahnya dasar lah sebelum masa panen sebenarnya. Jadi kalau ikhtiarnya ya ikhtiar duniawinya kayak gitulah. Iya. Gitu. Jadi tadi udah panjang lebar ya menjelaskan apa sih pandangan Mas Wahyu terkait Lampung sendiri. Mungkin ada nggak sih kesimpulannya sendiri sih Mas? Apa sih yang perlu dibenahi di Lampung ini gitu? Ya kita nanti bicara ini pribadi ya, pandangan pribadi. Saya sebagai seorang pribadi yang lahir tumpah darah di sini. Hari ini kita butuh anak-anak muda yang banyak, yang punya kreativitas, yang punya kesungguhan untuk berkarya. Kenapa begitu? Peluang itu kita melihat selalu banyak sekali. Tapi berapa orang yang mau eksekusi, berapa orang yang punya sungguh-sungguh untuk melewati tantangan dari peluang ini. Gitu. Jadi kita nggak ada batasan tentang apa-apa. Pemuda ini kan bebas. Maksudnya bebas gimana? Mungkin tanggung jawab masih sedikit, mungkin nggak punya beban masa lalu, kemudian dididik dari pendidikan yang memang mengajarkan tentang etika, keteladanan, kebaikan. Jadi cara berpikirnya juga terbuka. Ayo kita berkarya. Anak-anak muda harus berkarya, gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan di masyarakat, insya Allah. Jadi kalau bicara istilahnya kebijakan dan lain-lain, tentu kebijakan banyak sekali yang kita mau ini masukin. Tapi paling enggak saya ingin mengajak anak-anak muda, ayo, kamu pasti bisa, gitu. Nggak ada istilahnya yang membatasi lo untuk maju, gua untuk maju, nggak ada gitu. Kita berada di dunia ini, inilah waktu kita berkarya, ini waktu kita untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan kita berpikir, bapak gue kan udah kaya, gue kan ada 7 turunan, 7 tanjakan masih aman. Jadi ayo kita jalan, kita berkarya, kita sama-sama. Ayo kalau perlu kita bergandengan tangan, kita sharing, kita nongkrong, kita ngopi-ngopi dong, seru. Kita biar apa? Biar kita ke depan bisa melihat, kita harus menentukan masa depan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita di-drive, kita dijajah dengan orang lain, di mana informasi masukin ke kita, informasi sampah,
kemudian kita ditekan harus ke sini, harus ke situ, kita nggak bisa di drive. Kita anak-anak muda ini berdeka, kita berdikari, kita punya wawasan yang luas, kita punya inovasi-inovasi yang kita perlu lakukan untuk apa? Untuk perbaikan, bukan untuk kerusakan. Jadi untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan itulah nanti ke depan, insya Allah karya kita itu ada manfaatnya ke depan. Jadi kalau anak muda salah ya nggak apa-apa, kita perbaiki lagi, kan gitu. Ada kurang kita perbaiki lagi. Ya mohon maaf, diajarin, oh bapak ibu senior kan gitu, izin saya belajar kan gitu. Kita nanti ke depan kita perbaiki. Ada kurang kita perbaiki lagi. Insya Allah dengan seperti itu, yang muda menghormati yang tua mengasih kesempatan yang muda, ke depan insya Allah Indonesia emas itu akan bisa dicapai untuk kita semua. Gitu. Iya, karena kegagalan saya sendiri kan adalah suatu pengalaman, dan pengalaman itu adalah pembelajaran. Nah, orang-orang hebat belajar dari pengalaman itu. Nah, mungkin sebentar lagi nih Mas Wahyu, kita bakalan masuk bulan-bulan politik. Aduh, ngeri ini bulan politik, gimana nih? Iya, kayaknya dengar-dengar Mas Wahyu mau nyalon di DPRD Lampung Selatan. Iya. Apakah hal itu ada kaitannya dengan keresahan-keresahan Mas Wahyu sebelumnya? Sebenarnya gini, saya dari awal itu ketika saya berbuat itu nggak pernah berpikir saya ingin jadi istilahnya tokoh politik, jadi pejabat atau jadi apalah. Saya pengen, karena saya berbuat itu berdasarkan nurani. Jadi kita nature aja, secara alami. Oh ini pada waktu itu tahun 2007-2008, waktu itu kita masih jadi mahasiswa ya. Kita berpikir teman-teman ini ngajuin perpustakaan untuk kampung halamannya. Saya waktu itu ngajuin perpustakaan untuk di kampung. Jadi saya minta proposal, saya buat proposal, kemudian coret-coretan, saya minta ke waktu itu bendahara masjid, namanya Masjid Untoro, waktu itu dikasih uang 500.000. Modal saya untuk berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya ngajuin ke penerbit. Saya sebenarnya secara email saya udah kirim tuh proposal, saya kirim ke email. Kemudian saya bawa proposal fisiknya. Saya nginep di teman-teman saya di UNJ pada waktu Mas Dian, sekarang di Liwa. Jadi, bro, kata gue mau ngajuin proposal nih. Kata teman saya, hebat kalau bisa dapat buku dengan proposal kayak gini. Saya masih ingat kata-kata dia. Ya udah gini aja. Saya bilang saya minjem sepedanya. Saya di Jakarta pada waktu naik sepeda ngontel. Dari temen ngontel gitu, dari penerbit. Jadi waktu itu saya telepon pakai telepon wartel tuh. Saya masukin poin, saya telepon. Assalamualaikum, saya dari ini kemarin sudah ngajuin proposal ini, saya ngajuin, boleh nggak saya berkunjung? Kayak gitu. Udah. Mau di ACC mau enggak, penting saya. Jadi mental ketakutan itu sudah lama saya hilangkan dari dalam diri saya. Yang penting saya datang, saya sampaikan, entah nanti di ACC, entah nggak di ACC, entah dikasih, entah nggak dikasih, nothing tulus, biarin aja, gitu. Jadi waktu itu saya naik sepeda di sana, ontel. Oh ini penerbit ini di sini alamannya, kita cari. Jadi kita penerbit ini di mana, kita cari. Naik sepeda di antara lalu lintas Jakarta. Jadi sampai teman-teman, dan alhamdulillah pada waktu itu saya dikasih buku-buku Al-Quran pada waktu itu sampai saya nggak bisa angkat gitu. Adalah mungkin keluar 5-9 juta pada waktu itu ya. Sebagian saya taruh di masjid, baca-bacaannya gitu. Jadi tahun itu kemudian pernah kita kan di kampung itu sedikit banget yang berkurban. Pada waktu itu saya sebagai ketua IKAM Lamsel, Ikatan Mahasiswa Muslim Lampung Selatan, pada waktu itu ngajuin lah ke DPUDT peduli, kemudian kita ajuin, untuk kampung udah alhamdulillah keluarlah 2 ekor, keluar lagi 2 ekor. Kemudian hari ini kita selalu berkurban juga, berkurban untuk ke kampung halaman gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan pada waktu itu pernah juga kita iseng-iseng sama kawan tuh ikut lomba gitu. Hasil lombanya kita sedekahin untuk untuk musola, untuk beli perangkat alat mic dan seterusnya. Padahal pada waktu itu sebenarnya aku juga saya lagi butuh, tapi sudah karena kita ingin ya sebenarnya pada waktu itu kita nggak ada kepikiran nanti suatu saat nanti saya jadi pejabat, jadi ini nggak ada kepikiran sama sekali untuk ke sana. Udah bismillah, nothing tulus lah, alhamdulillah. Jadi kemudian terakhir kemarin saya diminta sama PKS ya alhamdulillah diminta sama PKS sampai berkali.
Saya bilang carilah yang lebih kompeten, cari yang lebih punya pengalaman. Saya bilang saya ini kan basicnya cuma pedagang gitu ya. Artinya sarjana pertanian pun ya teori gitu ya, sedikit-sedikit lah ilmu pertaniannya, nggak kayak bilang gitu. Minta sekali, pada waktu itu orang tua lagi sakit, saya bilang ini orang tua lagi sakit, saya izin ngerawat orang tua, saya belum bisa turun untuk sosialisasi. Saya bilang udah lewat, terus diminta lagi sampai 4-5 kali lah. Jadi sudah terakhir kemarin saya bilang sama istri, Bun gimana ini kira-kira ini PKS minta kita untuk turun di masyarakat, kira-kira gimana? Karena waktu itu istri bilang ya udah bismillah coba aja. Ya alhamdulillah karena istri ngasih lampu hijau, kemudian saya minta restu sama orang tua, sama mertua. Ya alhamdulillah jalan. Jadi sekarang ini dikasih amanah untuk masuk di Dapil 3 Lampung Selatan, Pakauheni, Ketapang, Seragi, Sampurnahan. Jadi 4 kecamatan. Jadi hari ini kita banyak silaturahmi ke masyarakat. Hai, silaturahmi ya. Halo, jangan lupa pilih nomor. Nomor 5 ya. Jadi pada waktu itu ya bismillah hari ini ketika kita masuk ke masyarakat, kita anggap aja kayak kita nanam jagung. Jadi perlu nyiapin bibit yang baik, perlu nyiapin lahan yang baik, kemudian perlu dirawat dari rumput-rumput, dipupuk, dikasih air supaya nanti bisa berbuah dan bisa menghasilkan. Jadi ya hari ini kita cuma ikhtiar aja. Kalau masyarakat nanti mendukung, memilih, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jikapun masyarakat belum memberikan dukungannya, saya juga alhamdulillah, karena apa? Ini bagian daripada ikhtiar kita untuk ke masyarakat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi kebaikan kita bersama. Masya Allah, gitu. Luar biasa sekali. Mungkin untuk teman-teman di rumah ya, mau tahu nih tagline-nya dari Mas Wahyu sendiri itu apa? Oh iya, ya benar-benar. Iya, karena kita harus tahu nih tagline Mas Wahyu apa ya? Iya. Ya, kita cerita muter-muter, tadi basic kita adalah di pertanian memang. Jadi kalau misi kita itu bangun pertanian, bangun kemandirian. Jadi pertanian itu adalah lumbung hari ini ya. Hari ada benteng terakhir perlawanan kita terhadap era digital yang luar biasa masuk ke tempat kita. Jadi kalau semuanya impor, ngeri kita mau jadi negara apa ini gitu. Padahal kita pernah menjadi eksportir, negara agraris, negara pertanian. Tapi hari ini ketika mungkin anak-anak mudanya nggak mau masuk ke lahan, nggak mau, kita buatin inovasi-inovasi, kita buatin teknologi-teknologi yang bisa untuk masuk ke sana. Kemudian kedua, kemandirian kita akan diangkat apa? Anak-anak muda ini harus belajar menghargai uang 1.000-2.000 yang dari keringatnya sendiri. Untuk apa? Untuk tahu rasanya uang 1.000 dari keringat kita sendiri dan uang 10.000 diberikan orang lain, itu pasti beda rasanya. Karena di situ ada cerita, di situ ada pengalaman, di situ ada perjuangan yang kita harus. Jadi kalau kita udah dapat 1.000, kita bisa dapat 2.000. Kenapa? Karena kita cara nyari 1.000-nya kita udah dapat. Tapi kalau 10.000 tapi dikasih, kita nggak tahu gimana cara 10.000 itu muncul, ya kan? Tapi kalau 1.000 ini, oh kayak gini ya cara nyari 1.000. Oh kita besok begini. Biar dapat 2.000, oh kita begini. Tak lain dan tak bukan, itu semua karunia Allah, kemudian dari Allah. Yang jelas ya, kita minta sama Allah, minta ridho sama orang tua, supaya apa? Semua perjalanan kita dimudahkan. Kemudian tadi banyak kan bilang mas terus ya. Mas juga jadi satu sebutan buat saya. Itu kemarin sama teman-teman ngobrol-ngobrol, ini aja nih kayaknya cocok nih gitu kan. Mas Wahyu, jadi Mas itu M itu muda, A-nya itu amanah, kemudian S-nya itu santun. Jadi muda, di masa muda ini kita banyak kreativitas, banyak hal yang kita bisa lakukan. Sehat, nikmat waktu. Kemudian amanah, kita lahir dan dibesarkan dari masyarakat, di mana kita modalnya, bahasanya modal dengkul ya. Ketika mulai jualan, kita modal dengkul, kita mulai masuk modal dengkul. Jadi sampai alhamdulillah hari ini selain dari bisnis bahan organik ini, kita juga ada namanya usaha di Rumah Madu Indonesia. Itu ada beberapa cabang, ini ada 4. Ini kita mau outlet keempat ya. Outlet keempat, kemudian di online juga.
Kemudian kita juga ada investasi juga di beberapa sektor. Kemudian di pertanian dan peternakan kita masuk. Jadi itu juga amanah itu bukan sekedar lifting ya, karena kita ngerasain 1-2 ribu itu yang kita kita masuk. Amanah itu adalah perjuangan yang harus kita jaga. Kemudian santun hari ini menjadi barang yang sangat langka untuk ngedidik anak-anak kita, anak-anak muda kita, supaya ke depan adab antara anak dan orang tua, yang muda dengan yang tua, yang senior dengan yang junior, itu kita tetap selalu menjaga adab. Supaya kehidupan kita ini tertata, norma-norma kita ini, budaya-budaya kita ini terjaga. Kenapa? Ada adab, ada sopan santun. Kita harus jaga, kita harus lestarikan bahwasanya ini budaya timur, budaya Indonesia yang menjadi salah satu ciri khas kita. Kalau di tempat lain, mungkin di negara lain gitu, orang pada cuek-cuek. Kalau masuk Indonesia ramah-ramah, senyum-senyum. Bahkan kita itu masuk negara ketiga atau kelima gitu, terramah, tersenyum. Jadi jangan sampai itu hilang, karena itu ya, kalau kita bicara seorang muslim, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum aja udah sedekah tuh, apalagi yang lain-lain gitu kan. Ya insya Allah gitu. Oke, mudah, amanah, santun. Ternyata Mas itu ada makna terselubung di dalamnya. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih Mas Wahyu mau tahu sih, kalau misalnya Mas Wahyu sendiri terpilih sebagai di dalam DPRD Lampung ya, Lampung Selatan ya. Iya, betul. Lampung Selatan, apa sih hal yang pertama kali yang akan Mas Wahyu benahi di Lampung ini? Iya, jadi kita yang pertama harus kita perbaiki adalah saya perbaiki diri kita sendiri. Jadi dari program yang kita ingin angkat itu, yang pertama adalah model pertanian kita yang sekarang kita bangun itu kita evaluasi, kemudian jalur distribusi, entah pupuk, entah produksi, itu kita akan langsung tadi kayak petani-petani gimana caranya mandiri, kita lihat, kita ajarin, kemudian kita lihat istilahnya lokasi lahan dan seterusnya, kita yang mana kita bisa perbaiki. Saya akan lebih banyak konsen di pertanian, kemudian gimana ternak kita itu bisa dimanfaatkan kotorannya untuk juga bantu di di lahan pertanian. Kemudian mereka butuh teknologi, anak-anak muda ini ayo kita dorong mereka masuk di pertanian dan diverifikasi produk pertanian. Jadi kalau Lampung Selatan ini hari ini terkenal dengan pisang, jagung, kayak gitu. Mungkin kita bisa tambahin komoditas yang lain gitu. Petani itu hebat, petani itu membanggakan. Jadi jangan takut, jangan ragu, potensi petani itu sangat besar gitu. Petani aja misalnya gini, jagung aja. Jagung itu hari ini harganya anggaplah 4.000, nggak usah 5.000 sekian lah. 4.000 itu dalam 1 hektar itu bisa dapat 6 ton lah, standar 6 ton lah, 6, 7, 8, dulu sih sampai ada yang 12 ton, itu udah sangat bagus ya. 6 ton aja, 6 ton kali 4.000 itu kan 24 juta. Biaya produksi dari 24 juta itu plus minus sekitar 10 juta. Itu jadi ada selisih sekitar 14 juta. Jadi misalnya 14 juta dibagi 4 bulan. Petani ini kan bisa sambil nanam tuh. Nanam singkong di dekat rumah, nanti buahnya daunnya bisa disayur di rumah gitu kan. Nanam padi. Jadi biasanya mereka juga punya stok padi sendiri di rumah, jadi nggak perlu beli gitu. Jadi banyak potensi di lapangan. Nanam cabai yang bisa sekarang hari ini tuh petani-petani digital itu perlu ditumbuhkan, anak-anak milenial perlu ditumbuhkan untuk melihat potensi pertanian gitu. Jadi misalnya nih anak-anak milenial ketika melihat, kayak gini ya nanam padi ya, kayak gini ya nanam jagung ya, kayak gini ya memetik. Nah itu bisa jadi konten tuh kan. Konten nanti diupload di YouTube, tadi Facebook, tadi monet kan, nanti dapatlah penghasilan dari situ. Jadi cara-cara kreatif, pelatihan kreatif, kemudian tadi kayak ternak ini
kotorannya, urinnya itu bisa dipakai untuk pupuk. Ini kan luar biasa. Jadi kreativitas gitu yang kita bisa angkat. Kemudian secara sosial saya ingin bangun itu kayak gini nih. Beberapa hari yang lalu kita silaturahmi ke masyarakat, kita ketemu dengan masyarakat. Mereka cerita, ini bapak saya itu sakit gagal ginjal, mereka harus cuci darah seminggu itu 2 kali. Dari kataku, ini kalau biaya gimana kan gitu, mohon maaf kalau biaya gimana, biaya kita kalau untuk biaya di rumah sakit itu udah BPJS, cuma untuk kesana kemari ya kita mandiri. Jadi kalau ke rumah sakit gimana, rumah sakit bawa motor itu dari Lampung Selatan, dari desa Gandri ke Bandar Lampung itu jaraknya lebih dari 70 kilo. Orang sepuh dibawa naik motor bolak-balik. Kebayang. Kenapa pakai motor? Karena biayanya besar kalau kendaraan gitu. Mobil besar kendaraannya, biayanya kan gitu. Oh, berapa besarnya? Kan kita lanjutin tuh pertanyaan tuh besar-besarnya. Kalau mobil sekarang bisa 650, 700 ribu sekali jalan. Jadi kalau seminggu 2 kali jalan udah 1,4. Kalau sebulan itu kan 1,4 kali 4 kan gitu, 4 juta 4 kali 4 bisa 5,6. Jadi itu belum lain-lain, belum makan, belum kalau ini. Jadi biayanya sangat besar. Jadi program saya ke depan adalah Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan amanah dan saya ingin kita pengen bantu masyarakat bawah, masyarakat yang kurang mampu ini, kita pengen adain mobil layanan masyarakat kayak itu. Kalaupun belum bisa gratis, full gratis ya paling enggak mobilnya kita sediakan gitu. Jadi mereka tinggal isi bensinnya aja gitu sama sopirnya gitu. Jadi insya Allah ini dalam waktu dekat ini kita akan turunkan program itu ke masyarakat supaya mulai jalan gitu, insya Allah. Itu bagian dari program-program. Kemudian anak-anak muda ya kita pengen ajak anak-anak muda tadi kegiatan-kegiatan positif, kepemudaan, nongkrong-nongkrong yang positif, bangun-bangun komunitas kayak tadi pertanian. Oh, kita bikin komunitas jagung nih, kita bikin komunitas asosiasi pertanian dan peternakan di masyarakat nih. Biar apa? Supaya tadi secara belajar mereka semakin terbuka. Ini kan ada yang sudah punya pengalaman, sudah ada lama bertaninya. Gimana sih cara taninya yang berhasil? Jadi inspirasi tani itu bisa muncul dari mereka, dari ngopi-ngopi, dari ngobrol-ngobrol itu. Jangan tersekat-sekat karena satu pilihan-pilihan politik. Jangan sampai ini, oh ini kayaknya ini kemarin nggak dukung saya nih. Ini kemarin ini kayaknya kepala sekolah ini ke sebelah nih, geser ini undang-undang yang dijawab geser. Jadi ini dinamika politik yang saya rasa ini tidak sehat gitu. Kita kan sekarang ini sedang membangun ide dan gagasan dan karya untuk masyarakat, mana yang terbaik. Nggak perlulah kita sikut-sikutan. Insya Allah dengan kita santun, kita bahagia, kita ajak masyarakat untuk bisa terus bertumbuh, belajar, insya Allah kita nanti akan indah lah, gitu sih. Masya Allah, luar biasa sekali. Ngobrol-ngobrol santai kali ini mungkin udah panjang lebar banyak banget ya Mas Wahyu ya. Jadi mungkin yang bisa daya tangkap dari Mas Wahyu sendiri, kita sebagai anak muda harus terus mencoba, karena dengan mencoba atau tidak sama sekali, masih mending kita mencoba atau tidak sama sekali kan Mas Wahyu ya. Iya, betul. Nah, karena apa yang kita tanamkan sekarang itu akan membentuk masa depannya Mas Wahyu. Benar. Apakah janji-janji Mas Wahyu ini akan dilakukan pada saat 15 Februari 2024 nanti? Masya Allah, Allah. Dan mungkin untuk jawaban ini tunggu di 15 Februari 2024.